Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala Akot. Ini jam kita ambil rekaman video ini jam 2 lebih 15 menit dan kita langsung upload. Mungkin proses upload sahabat-sahabat lihat nanti jam 5 apa maghrib lah baru ada di ini sahabat-sahabat ya. Jadi kita mau tunjukkan kita melihat dari kejauhan bahwa ada yang melahirkan gitu ya sahabat-sahabat. Ternyata benar ya, ini ada satu induk melahirkan 2 ekor anak, dan ini kita lihat kayaknya ya keturunan si Jagger ini ya, nih si Jagger. Nah, alhamdulillah di bulan Februari ada satu induk melahirkan 2 ekor, tidak tahu ini jantan atau betina. Nah, ini betul-betul ya tanpa settingan. Tadi saya jalan dari kandang penggemukan sana. Nah, itu kan akses jalannya itu di sini nih, sahabat-sahabat nih. Nah, di depan rumah ini. Nah, melihat dari kejauhan ternyata ada yang melahirkan. Nah, ini kita mau lihat coba apakah kita dapat keturunan betina atau kembali ya. Ini betina apa jantan sahabat ya? Kita mau coba lihat dulu lah, jantan atau betina. Dan jantan kembali, tinggal satu itu jantan atau betina. Kita coba lihat. Mau masuk takut ganggu yang lain, ini lagi nyantai banget, lagi enak. Oke sahabat, itu intermezzo. Ketika ada kambing kita yang melahirkan ya sudah, biarkan saja begini. Mungkin ada treatment khusus ketika puting induknya itu terlalu gede, tapi kita lihat masih ya sewajarnya, jadi biarin aja. Nah oke sahabat-sahabat, kita akan coba bahas mengenai bagaimana cara beternak yang paling gampang, simpel, praktis, terus nyaman bagi yang pelihara, juga nyaman bagi ternaknya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, silahkan copy paste, silahkan tiru cara beternak kita ini, dan memang terbukti ya, satu persatu apa yang kita bicarakan itu terbukti sahabat-sahabat ya. Di siklus pertama memang jelek-jelek anaknya ya, tapi di siklus kedua ini ternyata bagus-bagus ya, tuh halus-halus. Kalau persentase jantan kita tinggi ya, di sekitar 60-70% anak-anak kita itu jantan. Nah kemudian kita tidak perlu bingung proses perkawinannya, lalu kemudian kita harus memperhatikan buntingnya, hak kawinnya kapan, buntingnya, melahirkannya. Kita tidak perlu perhatikan itu. Yang penting kita berikan pakan full di sana ya, di palungan, dan mereka akan beranak dengan sendirinya seperti ini. Kemudian merawat anaknya sendiri secara alamiah lah ya, naturali. Memang ya mereka ini punya insting untuk merawat anak-anaknya gitu sahabat-sahabat ya. Nah ini breeding. Oke sahabat, sebetulnya kita pengen membahas bagaimana kita mau sukses, tapi kita sekali-sekali coba pengen bahas sebetulnya penyebab kegagalan beternak itu apa, sehingga kita bisa ambil ilmunya di situ, kita bisa praktekkan supaya langkah kita itu tidak menemukan kegagalan, atau persentase kegagalannya itu bisa kita perkecil, atau kita kalau bisa tidak gagal sama sekali ya. Oke, dari satu hal sahabat-sahabat ya, biasanya ini ada 5 kesalahan fatal yang dilakukan sahabat-sahabat beternak itu untuk berhasilnya itu sulit ya. Berhasilnya itu sulit. Yang pertama adalah tidak ngerti kambing ya. Sahabat-sahabat, kalau sudah memutuskan untuk breeding tetapi tidak bisa memilih kambing jenis apa, kemudian tidak spesifik tujuannya bagaimana, dan kita peliharanya kambing basing-basing ya, pokoknya ditawari oh ini bagus dibeli, ini bagus dibeli, karena kita masih punya semangat untuk mulai. Nah ketika di perjalanan kambingnya kecil, jelek,
kemudian tidak produktif, susunya juga sedikit, anaknya keriting-keriting. Nah nanti berspekulasi bahwa tidak seenak yang apa yang dijelaskan oleh kita di YouTube. Nah ini sebuah paradok tentunya ya. Kalau nonton YouTube tuh kayaknya enak gitu ya, nyaman, tapi ternyata ketika praktek salah milih kambing, nggak tahu ciri-ciri kambing yang bagus untuk indukan. Ketika gagal tidak sesuai dengan ini keinginan, yaitu menyalahkan orang-orang seperti kita yang mencoba sharing ilmu peternakan di YouTube. Nah ini yang bikin gimana ya gitulah ya. Jadi sahabat, memang perlu proses untuk belajar itu. Tidak bisa sekali mencoba, apalagi niatnya mencoba langsung berhasil. Niatnya saja sudah salah. Seharusnya kita kalau pengen jadi peternak itu ya diniatkan lillahi ta'ala untuk jadi peternak ya, bisa memproduksi hewan-hewan calon protein hewani yang akan dikonsumsi manusia. Harusnya kan seperti itu ya. Tetapi kita biasanya niatnya keliru ya, dengan keterbatasan pengetahuan, nggak bisa milih kambing mana yang produktif, mana yang bagus. Akhirnya nanti kalau gagal nyalahin sana nyalahin sini, terus kalau nyalahin sana nyalahin sini nggak dapat kepuasan, akhirnya nyalahin takdir. Oh Allah memang mentakdirkanku begini. Nah, jadi Allah yang disalahin. Ini manusia-manusia yang kufur tuh yang seperti ini ya sahabat ya, jadi kafir nanti kita kan gitu. Kita jangan salahkan takdir ya. Harusnya kita belajar lebih giat untuk paham bagaimana kehidupan kambing itu bagaimana, kita kenali, kita pelajari, lalu kita secara serius menekuni, insya Allah bisa. Yang awalnya nggak ngerti nih kambing itu apa, nggak ngerti mana indukan yang bagus, mana indukan yang jelek untuk menjadi pabrik memproduksi cempe. Nah jadi tahu itu perlu proses ya. Jadi proses yang saya lalui ingin kita sharingkan ke sahabat-sahabat sekalian ya. Nanti di video berikutnya kita akan secara rinci membahas mengenai 5 penyebab utama sahabat-sahabat itu gagal dalam peternak itu ya. Pertama itu nggak bisa atau nggak ngerti milih kambing yang bagus sesuai dengan tujuan kita apa, itu nggak tahu ya. Kemudian yang kedua sahabat-sahabat, biasanya tidak jelas dalam sistem pemeliharaannya ya. Apakah kita mau pelihara misalkan betina ya, sudah betinanya salah beli, kemudian sistem pemeliharaannya juga nggak jelas ya, nanti kawinnya bagaimana, nanti saat bunting bagaimana, nanti saat melahirkannya bagaimana, nanti sampai supaya bisa selamat anaknya bagaimana, tidak pernah ada konsep yang jelas. Sehingga ya basing-basing kemudian bawa prinsip atau membawa pemahaman jarine mbahku, jarine bapakku. Nah dulu merawat kambing begini. Nah itu yang menjadi kesalahan fatal sahabat-sahabat ya. Jadi sistem pemeliharaannya kaitan dengan bagaimana sistem perkawinannya itu nggak jelas. Nah itu yang membuat sahabat-sahabat ya nanti gagal ya, pasti gagal. Karena apa? Breeding ini kan bagaimana caranya induk-induk itu bisa bunting. Nah bunting itu terjadi ketika dia kawin kan gitu ya kan. Kalau sistem pemeliharaannya nggak jelas, kapan dia bunting, kapan dia melahirkan, kapan dia kawin lagi, ya pasti repot, nggak akan berhasil sahabat-sahabat. Makanya ini kandang seperti ini adalah solusi bagi sahabat-sahabat pemula yang mau pelihara kambing ya, yang masih belum expert di bidang kambing. Silahkan coba ini ya, silahkan praktekkan ini. Yang solo seperti ini. Nggak mungkin induk itu anaknya selalu 2 loh. Betul, induk kambing itu
ya tidak mungkin selalu 2, tapi kita bisa mengupayakan gitu loh. Dengan apa manajemen yang bagus tadi. Ya, jadi rata-rata peternak gagal itu ya tidak paham konsep bisnisnya. Kalau memang mau breeding seharusnya tahu sistem perkawinannya bagaimana. Tapi kalau nggak tahu sistem perkawinan bagaimana ya selesai gitu kan, gitu. Terus repot kan gitu. Sistemnya aja dia nggak ngerti, manajemennya nggak tahu. Mau berhasil ya repot, susah. Nah, kemudian yang ketiga, menangani kambing pasca sapi. Nah, lepas sapi itu, kambing itu yang kecil-kecil, bagaimana ini teknisnya? Mulai dari dia melahirkan udah kecil seperti ini, pasti di induknya yang pelihara. Kalau induknya kita pastikan ya punya nutrisinya cukup, terus hidupnya enak nyaman, ya insya Allah bagus semua. Kalau enggak, pasti repot, nanti anaknya juga enggak terjamin ya kebutuhan susunya. Lah kalau dia sudah bisa makan misalkan, ya nanti kalau kita kasih makan sembarangan ya jelas tewas anak-anak kambing-kambing kecil ini kan gitu. Kalau samakan halnya dengan manusia lah, kalau manusia gitu bayi ya pasti belum dikasih makan, nanti kasih makan kalau dia sudah umur 1,5 tahun, dan itu pun makanan khusus bayi. Sama halnya dengan ini, cempe-cempe ini ya, jangan kasih makan hijauan-hijauan yang biasa dimakan oleh induk dan bapaknya ini ya, tapi ya gunakan pakan khusus untuk cempe, namanya crib feeding kan gitu, pakan khusus untuk cempe. Nah, ini biasanya yang menjadi luput sahabat-sahabat ya, bisa pelihara induknya, bisa sampai melahirkan, tapi lupa bahwa anak-anaknya ini di umur tertentu sudah belajar makan, dan makanan yang masuk harus makanan yang berkualitas. Nah, seperti ini, kita buatkan tempat pakan sendiri dan kandang sendiri yang aksesnya itu hanya bisa dimasuki oleh kambing-kambing kecil. Ya, kambing-kambing besar induk tidak bisa masuk ke sini. Nah, ini nanti anaknya secara leluasa itu bisa makan di sini. Nah, ini yang menjadi standar kita dalam usaha peternakan breeding. Untuk apa? Mengupayakan anak-anak ini, cempe-cempe ini secara nutrisi tercukupi. Oke, mereka bergantung dengan kambing-kambing betina atau induknya, tetapi kita harus bantu mereka untuk makan ini crib feed atau pakan khusus cempe ya, isinya full protein ya, full konsentrat, supaya pertumbuhan mereka itu optimal. Jadi ketika disapih dalam kondisi bobot yang ideal, itu sahabat-sahabat ya. Jadi itu makanya ya, faktor-faktor ini menjadi penyebab terbesar sahabat-sahabat gagal ya. Jadi ya perlu dipelajari. Kalau kita sudah bahas ini, nanti sahabat-sahabat harus punya bayangan supaya tidak terjadi ini bagaimana. Ya mau tidak mau harus belajar gitu ya. Harus telan ilmu baru ya. Dipaksa kita ini harus memaksakan diri untuk belajar lebih giat kan gitu, belajar dengan orang-orang yang expert, belajar dengan orang-orang yang sudah praktek, atau bisa juga belajar teori-teorinya melalui jurnal-jurnal ilmiah ya, kemudian dipraktekkan dari sisi teknis seperti ini. Kita juga melakukan itu sebelum memulai usaha ini ya, kita riset dulu gimana caranya induk itu bisa lahir ya lebih dari satu anaknya, kemudian gimana caranya induk itu bisa cepat kawin pasca melahirkan, gimana caranya induk itu tetap sehat ya, tanpa harus ada pertolongan kelahiran, cempenya bisa hidup semua, bisa sehat semua. Kemudian gimana caranya si induk itu memproduksi susu yang banyak sehingga anak-anaknya bisa gemuk, gede-gede, sehat-sehat, nanti dipanen saat pasca sapih itu bisa digemukkan secara optimal, nanti harga jualnya bisa tinggi kan gitu. Gimana caranya sih setelah melahirkan tuh bisa cepat kawin lagi sehingga bisa bunting lagi dan bisa melahirkan lagi.
secepat mungkin bisa beranak dan secepat mungkin bisa memproduksi cempe-cempe, sehingga ya kita ada percepatan untuk mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Nah ini faktor ini kita sudah jelaskan. Yang pertama tadi ya kita ulas ya, udah dapat 3 ya. Pertama itu kita nggak ngerti cara milih kambing, kita mau pelihara kambing apa kita nggak ngerti. Kemudian yang kedua manajemen, terkait manajemen pemeliharaan khususnya di manajemen perkawinan kita nggak jelas ya. Kemudian yang ketiga cara merawat cempe ini nggak tahu, nggak ngerti ya. Ya ini repot kalau cempenya nggak bisa ngerawat ya repot kan gitu. Cara merawat cempe ya seperti ini, kita kasih kandang yang apa ya bisa akses bagi mereka, gampang mengaksesnya, tapi bagi induk tidak bisa masuk ya, aksesnya susah. Nah yang keempat manajemen pakan yang tidak terkonsep. Nah kita pakan kalau ada hijauan daun singkong ya daun singkong, kalau ada daun nangka ya daun nangka, kalau ada daun pisang ya daun pisang, kalau ada daun pintu apakah mau dikasih daun pintu. Nah gitu. Kenapa manajemen pakan yang tidak jelas itu menghambat proses perjalanan sahabat-sahabat menjadi peternak? Karena gini, konsepnya ternak-ternak ini harus konsisten dari sisi pakan ya. Kalau kita mau pakai pakcong ya selama hidup mereka itu harus selalu ada pakcong. Kalau kita mau kombinasi antara pakcong dengan legum atau daun singkong ya selamanya harus kombinasi dengan proporsi yang sama supaya tidak stres. Karena apa? Lambung mereka dengan lambung kita beda sahabat-sahabat ya. Lambung mereka itu terdiri dari 4 lambung. Yang lambung pertamanya itu kalau gonta-ganti pakan akan terjadi proses perubahan metabolisme, karena lambung pertama itu isinya bakteri-bakteri yang memecah selulos seperti ini atau serat-serat seperti ini menjadi nutrisi pakan ya, menjadikan mereka si bakteri yang di dalam lambung pertama itu berkembang biak lebih pesat ya, dari substrat ini ya dipecah, kemudian nanti kan bakteri itu terdorong ke lambung berikutnya atau lambung sejati, lambung keempat, menjadi sumber protein, karena bakteri itu sejatinya ya protein kan gitu. Nah makanya itu kita ini memberikan pakan kambing itu kan sebetulnya memberikan bakteri ke mereka. Kalau kita tidak konsisten dalam hal ketersediaan pakan ya nanti berubah-ubah bakterinya kan gitu. Kalau bakteri berubah-ubah ya berarti pemasukan bakteri itu tidak pasti. Kadang bakteri daun singkong yang banyak, sudah kadang banyak bakteri daun singkongnya tiba-tiba ganti daun nangka. Nah nanti bakteri daun singkongnya gimana? Yang sudah kadung banyak di rumen, maka mereka akan turun populasinya, ganti bakteri yang bisa mencerna daun nangka. Besoknya lagi 3 hari kemudian daun nangkanya nggak jadi nggak jadi sampai 3 hari, ganti daun pisang ya. Nanti akan komposisi bakterinya itu akan kacau. Akhirnya bakteri yang terdorong ke rumen, ke lambung sejati itu akan sedikit dan mengakibatkan produksi mereka selalu turun. Akhirnya stres pakan terus yang dialami, akhirnya nggak stabil kan gitu. Jadi monotonisasi pakan ya, pakan itu harus terus sama dari dia masuk di kandang sahabat-sahabat sampai mati pun harus sama ya gitu. Makanya pertimbangkan manajemen pakan itu yang bagus ya, harus secara konsep itu betul-betul matang, sehingga distribusi distribusi pakan itu memang harus dijamin supaya suplainya bisa terjaga. Artinya setiap mereka butuh pakan ya pakan itu yang kita berikan. Nah nanti berdampak kepada produktivitas dari induk-induk kita ya kan gitu. Jadi manajemen pakan ini sangat riskan, karena 70% ya biaya ya di pakan,
Kemudian 80% penampilan mereka bergantung dengan pakan yang kita berikan, gitu ya. Kalau sahabat-sahabat itu punya duit banyak, berikan mereka pakan yang bagus tapi hanya 2 hari, sisanya pakan jelek-jelek ya pasti rusak kan gitu ya. Intinya itu konsistensi. Kemudian di dalam pakan itu harus mencukupi protein harian ya. Misal protein minimal mereka berapa gram, jadi total pakan yang kita berikan itu harus mencukupi protein mereka gitu. Misalkan dalam 1 hari mereka itu butuh sekitar 30 gram apa 35 gram protein misalkan. Nah di dalam pakan yang kita berikan hijauan-hijauan seperti ini, kita harus mampu menghitung total hijauan yang kita berikan dengan konsentrat yang kita berikan itu mencukupi tidak kebutuhan protein mereka gitu. Kalau mencukupi insya Allah bagus-bagus, tapi kalau tidak ya jangan salahkan orang lain. Itu sahabat-sahabat yang nggak mau belajar tentang bagaimana ilmunya beternak kan gitu. Protein pakan tidak tercukupi, kemudian protes kesana sini, kambingnya jelek, tidak sesuai dengan apa yang tidak seindah yang dibicarakan. Nah ya ini yang repot ya. Wis ilmu randuwe, ketika gagal nyalah ke kancane. Nah ini sifat-sifat pecundang ya. Orang yang berani memulai usaha ternak itu bukan pecundang sahabat-sahabat ya, kan gitu ya. Nah itu yang keempat ya, manajemen pakan nggak jelas. Yang kelima, yang terakhir sahabat ya, silahkan renungkan, targetnya nggak jelas ya. Kita mau target apa sih? Kita misalkan mau beternak kambing, ini yang dicari hasilnya. Supaya hasil bagaimana? Oh supaya hasil itu kita bisa, misalkan hasilnya kita pengen punya penghasilan 3 juta per bulan, berarti kita logikanya harus jual 3 ekor per bulan gitu, dengan minimal jual harganya 1 juta. Nah bentuk kambing yang bisa laku 1 jutaan itu yang seperti apa, kalau jantan seperti apa, kalau betina seperti apa, kita kan sebetulnya harus bisa pelajari itu dulu. Supaya apa? Supaya kita jelas market kita nanti. Nah kita setiap bulan ada kambing yang mau di launching atau dirilis atau dijual dengan spesifikasi harga 1 jutaan. Nah siapapun yang mau beli nanti ya pasti, kalau standar kita sudah tepat ya pasti dibeli toh. Dan tentunya sahabat-sahabat juga perlu mempertimbangkan teman-teman yang keliling itu, belantik keliling lah, katakanlah belantik lah ya. Nah mereka juga perlu kehidupan sahabat-sahabat ya, mereka perlu keuntungan. Makanya kita bisa ukur ketika kita beli induk segede ini harga 1,2 juta dari penjual ya, bukan petani, bukan peternak. Lah artinya anggaplah si penjual itu untung 100.000, berarti belinya ini jualnya ini petani ya 1.100.000 kan gitu. Kemudian dibeli oleh belantiknya nawarkan ke kita harga 1,2, berarti kan untung 100.000 per ekor. Nah sahabat-sahabat beli, berarti kita juga begitu. Kalau pengen lakunya 1 juta, berarti kriteria kambing seperti apa sih yang kalau belantik itu berani beli harga 1 juta. Nah gitu loh. Makanya kita harus jelas, arah bisnisnya itu harus jelas. Kalau lepas habis kayak gini nggak laku 1 juta, ya jangan dijual. Kita gemukkan dulu, kita gedekan dulu dia. Nanti kalau sudah gede ya, kemudian secara harga pasarannya bisa 1 jutaan, baru kita jual ya. Kemudian nanti kita hitung-hitung, untuk menghasilkan sampai harga 1 jutaan itu butuh biaya berapa sih ya, mulai dari pakan induknya, kemudian pakan dia sendiri, sampai umur berapa sih dia laku 1 juta. Nah itu kita hitung. Nah itu nanti segmennya jelas sahabat-sahabat ya. Jangan ngeluh pas aku mau beli pasti mahal, tapi pas mau jual pasti murah. Nah itu kan ya cara mengeluh anak kecil kan seperti itu sahabat-sahabat ya. Ya semoga yang melihat YouTube ini bukan anak kecil gitu ya. Jadi ya punya strategi lah dalam berusaha ini, dalam usaha peternakan ini punya strategi yang jelas, yang matang ya. Betul, ini adalah usaha kambing ternak kambing yang kaitannya dengan nyawa ya.
terus enggak positif ya. Seperti misal kita beli baju harga 100.000, kemudian kita jual harga 110.000, berarti per bajunya untung 10.000 kan gitu. Enggak seperti itu kalau kambing ya, ada potensi mati, ada dan lain-lain lah ya. Tapi itu semua sebetulnya kalau sahabat-sahabat pelajari betul-betul ya, tidak harus berpikir ke sana ya. Kalau ada ilmunya itu enggak harus berpikir ke sana ya. Fokus dengan bagaimana mensejahterakan mereka, si kambing-kambing betina ini pasti ya, bisa saya pastikan sahabat-sahabat pasti disejahterakan oleh mereka. Kalau kita berani mensejahterakan ya, berkomitmen mensejahterakan induk-induk kambing ini ya. Berani mensejahterakan kambing, maka kita akan disejahterakan oleh kambing. Nah, gitu. Itu sudah hukum alam ya. Itu udah hukum alam, nggak bisa dibantah. Semakin kita kasih pakan berkualitas kambing-kambing kita ya semakin bagus, seperti itu kan. Semakin bagus kambing kita ya semakin mahal nanti kan gitu. Apalagi kita bisa jual murah, wah ya lebih cepat. Nah gitu ya sahabat, kita ulas ya. Yang pertama, faktor kegagalan sahabat-sahabat itu terletak pada satu, sahabat-sahabat nggak ngerti milih kambing, mau kambing jenis apa itu nggak ngerti, belum tahu ilmunya. Asal mulai ya, tentunya harus dipelajari mana kambing bur, mana kambing kacang, mana kambing rambon, mana kambing Jawa, mana kambing PE, mana kambing Etawa ya, sesuai dengan target sahabat-sahabat ya. Kita pengen kambing-kambing yang bisa disembelih, dagingnya banyak, ya udah kita main kambing bur atau kambing kacang atau kambing rambon atau kambing Jawa kan gini. Terus kambing Jawa yang bagus gimana, kambing bur yang bagus gimana, kambing rambon yang bagus gimana gitu. Kita lihat posturnya, kita lihat putingnya, kita lihat apa kakinya, kita lihat ya yang lain-lain gitu loh. Nah itu kan ada ilmu tiliknya, kita bisa pelajari di Google banyak, nggak harus kuliah pun ya belum tentu pinter sahabat-sahabat ya. Gitu. Jadi silahkan pelajari. Kemudian yang kedua, yang bikin gagal manajemen pemeliharaannya nggak jelas. Nanti kawinnya gimana, nanti pas bunting gimana, pas melahirkan bagaimana, nanti pas menyusui gimana, nanti pas kawin lagi di periode berikutnya gimana, itu nggak jelas, nggak ngerti, bingung kepiye karpe. Nah itu yang membuat sahabat-sahabat gagal itu. Makanya contoh ini kandang ini sudah komplit. Sahabat-sahabat tinggal mikir gimana beli kambingnya kalau sudah punya kandang kayak gini ya, gimana manajemen pakannya biar terus-terusan ada dan konsisten gitu ya. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat nggak ngerti nih ngerawat kayak gini nih, cempe-cempe ini nggak ngerti supaya bisa bagus-bagus kayak gitu ya, gimana caranya nggak ngerti, nggak tahu ilmunya ya. Pokoknya basing biasanya kan gitu. Nah ini menjadi tantangan sahabat-sahabat ya, supaya anak-anaknya bisa bagus gimana ya manajemennya ya. Ini kasih pakan khusus untuk cempe-cempe. Insya Allah cempenya gede-gede. Nah kemudian yang keempat itu tidak jelas manajemen pakannya ya, gonta ganti pakan akan membunuh si kambing-kambingnya. Kalau bisa konsisten, kalau memutuskan untuk menggunakan daun singkong, sahabat-sahabat harus punya proyeksi, harus punya pikiran ke depan. Itu tidak akan ada masa dimana daun singkong nggak ada gitu. Harus punya pikiran kayak gitu ya, visioner, maju ke depan. Nah kalau sudah memastikan ternyata daun singkong itu akan terus ada ya, baru boleh silahkan ya menggunakan daun singkong sebagai bahan baku utama pakan kambing kita. Kalau misalkan wah enak Pak Cong bisa tanam 1/4 bisa untuk 60 induk atau 20 induk dengan anaknya digemukkan sampai harga 2 jutaan, monggo silahkan, terserah. Nah itu lebih bagus sahabat-sahabat ya. Nah itu manajemen pakan harus jelas. Kemudian yang kelima, kita harus arah usaha kita jelas ya. Mau breeding itu dengan target anakan nanti jualnya di bobot berapa dan harga berapa, itu harus jelas ya. Jangan ambigu, gak ngalor gak ngidul, gak ngetan gak ngulon. Nah itu akan repot nanti ya. Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Ini video sesi panjang sekali karena kita mau tunjukkan bagaimana kita ya tidak hanya omong kosong ya. Setiap bulan kita ada kambing yang melahirkan dan itu sudah terbukti dan kita tunjukkan ya, bukan hanya omong kosong, bukan
merekam kandang orang lain, tapi kita merekam kandang kita sendiri. Oke, terima kasih atas atensi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.